Halo guys, balik lagi sama kita Cucurutut di Cucurutut Podcast. Jadi Cucurutut Podcast. jadi kali ini kita bakal bacain email kalian lagi tentang cerita cinta. Jadi kemarin kan kita udah suruh kalian nyeritain lah cerita-cerita cinta kalian yang tragis atau sedih mungkin, dan gue juga udah ngebaca-bacain beberapa dan udah memilah. Jadi ada 2 atau 3 cerita tergantung dari durasi. Jadi di sini kita mungkin bukan bakal menilai seberapa sedih lah ceritanya, tapi mungkin kita bisa ngasih saran gitu supaya yang lain tuh kayak kita akan menertawakan bersama ya. Ya menertawakannya maksudnya tuh jadi jangan sedih-sedih gitu loh. Bukannya kita tertawain dia kasihan gitu, enggak. Maksudnya kita bikin jadi sebuah tertawaan supaya kalian juga jadinya nggak sedih gitu. Bang, bentar bang, mohon maaf. Discord saya sore robot ya? Kalian aman gak sih? Enggak. Aman. Suara gue tapi aman? Aman. Gue dengar kalian robot, udah gak apa-apa, lanjut. Lu pakai VPN aja. Udah pakai. Oh iya, lanjut. Penting aman. Oke. Jadi cerita yang pertama. Jadi di sini dia minta disamarin namanya, katanya sebut saja aku Ana. Asik. Ya. Jadi ceritanya dia bertemu dengan seorang pria. Katanya cerita tragisnya ini lebih ke arah prianya. Jadi yang ngirim ini seorang wanita, namanya Ana, dan dia bertemu dengan pria ini saat dia kelas 7. Kelas 7 itu berarti 1 SMP ya. SMP. Kita sebut saja dia Ben. Ben adalah teman sekelasku dan dia duduk di bangku tepat di belakangku. Ben memiliki tubuh yang tinggi sehingga terlihat lumayan kurus. Wajahnya biasa saja menurutku, tidak tampan dan tidak jelek. Ayahnya Ben adalah seorang pemilik pabrik roti di daerahku. Ya, benar, dia berasal dari keluarga yang cukup berada. Karena sejak kenapa kayak novel ya? Iya. Gak apa, kita ngebacain. Keren loh. Tulisan lu kayak novel loh, keren loh. Kayak baca Wattpad nih gua. Lanjut. Karena sejak kecil aku sudah terbiasa lebih banyak bergaul dan berteman dengan laki-laki. Jadi aku dengan mudah bisa berteman dengan semua laki-laki di kelasku. Jadi orangnya supel nih si Ana ini. Jadi termasuk versi cewek ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Termasuk sama si Ben itu tersendiri, dia jadi kayak supel lah, deket gitu. Hal ini karena aku punya saudara laki-laki yang seumuran denganku, sebut saja Ray. Jadi dia punya saudara laki-laki seumuran, yang dimana sejak TK kami selalu sekolah di tempat yang sama dan bahkan selalu satu kelas. Hal ini menyebabkan lingkungan pertemananku sedikit banyak dipengaruhi dan terbawa oleh saudara laki-lakiku itu. Berarti anak kembar kan? Satu saudara? Gimana? Sekelas mulu katanya. Berarti kembar dong. Belum tentu kali saudara sepupu. Iya, kita anggap aja saudara. Iya. Ya, pokoknya saudara deh, namanya si Ray. Jadi ya karena pergaulan itu jadi dekat sama banyak laki-laki lah. Singkat cerita, suatu hari pas saya masih kelas 7 katanya, tiba-tiba Ben nembak gua nih katanya. Anjay. Dia bilang suka katanya sejak pertama bertemu dan berbicara denganku. Pada saat itu aku sangat kaget kan, karena itu adalah pertama kalinya dia ditembak. Yalah, kelas 1 SMP. Kaget lah, mati dong dia kan. Waduh. Tapi kemudian aku menolak pernyataan cinta Ben. So jual mahal loh. Anjay. Iya banget. Jadi saya menolak pernyataan cinta Ben dengan halus karena jujur aku sama sekali nggak ada punya perasaan apapun padanya. Hanya sebatas teman. Setelah aku menolak cintanya itu, kukira hubungan kami akan dingin atau ya pokoknya dihindarin lah atau segala macamnya, jadi kaku lah gitu. Ternyata enggak. Dia malah bersikap seolah kayak nggak terjadi apa-apa gitu. Dia malah menjadi deket dengan si Ray, sepupunya ini. Anggap aja sepupu ya, Terus singkat cerita, Ben lama-kelamaan menjadi sangat dekat dengan keluargaku
Ben melakukan pendekatan dengan keluargaku melalui saudaranya ini, si Ray. Dia seringkali ke rumah Ray. Entah bagaimana ceritanya, akhirnya seluruh keluarga besarku jadi mengenal Ben. Ben selalu hadir di setiap acara keluargaku, jadi benalu nih dia. Bener-bener. Gila SMP 1 tuh. Benar. Kok udah bisa begitu? Ya benar lu dong bang. Abang jahat juga nih. Tapi ya kah lu temen SMP yang deket banget. Aku dulu tinggal sebulan di rumah temenku. Tapi karena Ya itu benalu. Lu benar lu. karena strategi di sini Ben adalah sahabat baik Ray, aku tidak pernah mempermasalahkan hal itu. Aku bahkan juga menjadi sangat akrab dengan Ben. Oke, kayak gue bisa ngebaca nih alurnya kemana. Bersama Ray, Ben juga sering ke rumahku, berteman dengan adik, ibu, dan ayahku. Oh, berarti ya benar sepupu, bukan kandung ya. Jadi dia punya adik juga nih si Ana ini, tapi Ray ini adalah sepupunya. Aku benar-benar melupakan bahwa Ben pernah suka padaku lebih dari teman. Hingga suatu hari, saat kelas 9, berarti 2 tahun kemudian ya, kelas 3 SMP, dia kembali menyatakan cinta padaku. Asik. Dan ya, aku kembali menolaknya dengan halus. Aku benar-benar tidak mempunyai perasaan apapun dengannya lebih dari teman. Ben mengatakan bahwa dia mengerti dengan hal itu dan dia membuatku berjanji bahwa ini tidak akan merubah pertemanan kami. Bahkan Ben... Lu cek dulu lagi baca email atau lagi baca novel? Baca email beneran. Oke. Keren. Keren ini penulisannya dia. Karena Ben adalah sahabat Ray dan aku sangat dekat dengan Ray. Dan aku sangat dekat dengan Ray, maka aku menerima janji itu. Ya, lagi pula aku tidak mungkin bisa menghindarinya karena dia juga sudah dekat kan sama keluarga besar gitu. Singkat cerita, akhirnya kami masuk SMA. Kali ini untuk pertama kalinya aku berpisah sekolah dengan Ray. Oke, Ray dan Ben masuk di SMA swasta, sedangkan si Ana masuk ke SMA negeri favoritnya dia yang di daerah dia. Oke, walaupun demikian hubungan kami tidak pernah putus. Ben sering ke rumah Ray dan aku pun sering ke rumah Ray karena ibuku sangat dekat dengan ibu Ray. Oke. Jadi ibunya si Ana ini adalah adiknya ibunya si Ray. Oke. Lalu pada saat SMA kelas 11 berarti kelas 2 ya, 2 SMA. Ben kembali menyatakan cintanya padaku. Buset. Gila nih orangnya sih pantang Respect, menyerah bos. ya. Respect loh. Aku bingung harus bagaimana menjelaskan padanya bahwa aku sungguh tidak bisa mempunyai perasaan apapun padanya. Dan akhirnya aku menolak dengan cara dan alasan yang sama yang sudah-sudah. Jika abang tanya apakah keluarga besarku dan Ray mengetahui bahwa Ben menyukaiku? Jawabannya iya. Mereka semua tahu, bahkan adik dan ibuku juga tahu bahwa si Ben menyukaiku. Aneh emang, Ben bahkan sering curhat dengan ibu Ray mengenai aku. Dan lebih anehnya lagi, keluargaku menanggapinya dengan santai. Mereka sangat menghargai keputusanku dan perasaan Ben. Oke. Dan jika ditanya apakah aku pernah berusaha untuk membuka hati dan belajar suka sama Ben dengan sangat tulus, jawabannya iya. I did. I trying so hard for that. Tapi aku hanya tidak bisa menyukainya. Kenapa sih? Kok bisa gitu? Biasanya orang bisa lulu loh kalau kayak gitu. Iya, apalagi udah lihat berjuang terus bertahun-tahun. 5 tahun loh. 5 tahun itu. Enggak semua orang bisa luluh bang. Mau 5 tahun, 7 tahun. Ini gue mau tahu dulu nih, si Ana ini udah pernah pacaran apa belum? Tunggu, kayak baca dulu nih. Setelah aku mencoba memahami mengapa, mungkin alasannya karena dia bukan tipe pria yang dominan, sedangkan aku tipe wanita dominan. Sehingga aku hampir jadi Bogor tuh. Iya. Sehingga aku menginginkan pria yang lebih dominan dariku. Aku percaya bahwa sebuah hubungan baru bisa work jika pria mempunyai sifat yang lebih dominan daripada wanita. Selain itu, aku juga tipe yang susah untuk jatuh cinta. Istilah jatuh cinta pada pandangan pertama adalah sesuatu yang sangat tidak mungkin terjadi padaku. Dan bagiku, pacaran itu bukan untuk main-main. Aku berharap bisa mempunyai pacar pertama dan terakhir di satu orang yang sama. Oh, berarti belum pernah pacaran. Mungkin ya, jadinya ya berarti belum pernah pacaran karena dia maunya sekali dan terakhir gitu.
Anaknya berprinsip soalnya. Lanjut ceritanya, setelah lulus SMA, ini masih panjang loh. Wah, ini benar-benar novel loh, bagus. Iya. Enggak begitu panjang lagi. 30% lagi. Setelah lulus SMA, aku pun melanjutkan kuliah di luar kota. Di salah satu univ ternama di Depok. Ya, UI. Oke. UI. Gue pengen nyeletuk. Ding ding, ding ding. Sorry. Berarti orang pinter nih. Dia nggak bilang loh di UI, tapi di Depok apalagi kayak selain itu yang kalau orang-orang kesana. Enggak sebelah UI ada. Bahaya. Ada ya. Oke deh. Saya hanya nebak UI bukan itu ya, bukan UI, cuman dia bilangnya di Depok gitu loh. Sedangkan Ben memutuskan tidak kuliah karena harus mengambil alih pabrik ayahnya karena suatu permasalahan keluarganya. Anjay. Dan Ray juga memutuskan untuk tidak kuliah karena ingin melanjutkan bisnis keluarganya. Pada saat ini hubungan antara aku dan Ben dan Ray pun ya udah mulai jarang lah ketemu gitu. Tapi Ben dan Ray masih sangat dekat. Lalu kemudian 2 tahun berlalu, gara-gara pandemi COVID-19, aku pun kembali pulang ke kotaku karena semua perkuliahan kan harus offline ya. Harus online. Pada kesempatan ini aku pun kembali dekat dengan Ben dan Ray walaupun sudah tidak sakrab dulu. Dan ya tebak, Ben kembali mencoba untuk mendekatiku dan kemudian kembali menyatakan cintanya. Kesekian kalinya di tahun awal 2021 dan jawabanku juga masih sama gitu katanya. Aku kembali menolaknya. Tapi kali ini karena kami sudah sama-sama dewasa, asik. Aku memintanya untuk menyerah. Aku menjelaskan bahwa aku sudah beberapa kali mencoba membuka hati, tapi ya benar-benar gak bisa gitu loh. Terus aku memintanya untuk berhenti menyukaiku karena aku tahu ini sangat melelahkan jika harus menungguku lebih lama lagi. Dia sudah menungguku sejak 2012, sejak dia satu SMP hingga 2021. Dan nyatanya aku masih nggak bisa ngebalas cintanya. Mendengar penolakanku kali ini, dia hanya diam dan kemudian nangis. Aku ya sangat kaget dengan responnya ini. Selama ini jika aku menolak dia hanya akan tersenyum padaku dan biasanya membuat janji untuk tetap berteman dengannya. Saking kaget dan bingung harus bagaimana, aku hanya bisa meminta maaf berulang kali. Minta maaf karena sudah menyakiti dan berharap tidak marah sama si anak. Akhirnya setelah beberapa menit, akhirnya dia ya udah bisa mengendalikan dirinya. Walaupun ya matanya masih sembab lah gitu. Tanpa diduga dia mengatakan kurang lebih ya makasih udah jujur. Terus nggak nyangka juga katanya udah 9 tahun berlalu gitu loh. Dan dia ya tersenyum dan ngomong katanya mungkin ya susah untuk berhenti suka sama lu, tapi ya gue bakal tetap berusaha untuk ngedapetin lo katanya gitu. Terus jadi menurut abang-abang bagaimana? Apakah tindakanku ini udah benar? Minta saran dan pendapatnya. Jadi ini masih berjalan sampai sekarang ya. Kita bisa menentukan. Karena jujur kalau aku membiarkan ini lebih lama lagi, aku takut dia bisa berbuat hal yang aneh-aneh di kemudian hari. Lalu jika ditanya mengapa aku tidak menghindari dia dari sejak awal, jawabannya ya karena nggak bisa. Dia sudah terlanjur sangat dekat dengan keluargaku. Nenekku saja sudah menganggap dia seperti cucunya sendiri. Intinya ya seperti itu. Terima kasih, sekian ceritaku. Maaf ya kepanjangan. Aku sudah berusaha menyingkat semua ceritanya, tapi masih sangat panjang. Kasih tahu Ben. Ini buat kamu, Ben. Ben ya. Pokoknya Ben. Semangat Ben. Gue pengen temenan sama Ben. Luar biasa lu Ben. Gua sejati sih sama Ameaka. Nah itu backsound sedih banget sih Ben. Gue respect banget sih tapi sama Ben. Ini kita gila sih. Apa? Yang miris sebenarnya bukan ceweknya ya, cowoknya. Jadi dari awal dia udah bilang walaupun yang tragis ini lebih ke arah prianya sih kayak gitu. Gile. Berarti berapa coba. tahun? 9. Menurut gua nggak impossible buat lu punya perasaan sama 9 tahun. Cuma ya sama sekarang berarti udah 10 tahun 2022, dia nulisnya di 2021 itu 9 tahun. Ya 9 tahun 10 tahun. Cuma ya
tidak menutup kemungkinan juga lu nggak luluh juga dalam 10 tahun itu. Iya loh. Masa sih nggak luluh gitu? Iya, gue penasaran. Ya mungkin lah. Terkadang ada orang yang emang kayak ya kita emang cocoknya temenan aja. Kita emang cocoknya sahabatan aja. Tapi Dan itu sulit diubah. si Ananya sendiri juga emang cewek yang punya prinsip sih. Apalagi yang punya prinsip, udah susah itu bos. Berarti keras banget dong orangnya. Iya. Maksudnya Ya kalau kan makanya dia bilang dia dominan. Sayangnya si Iya. Ben tidak dominan. Dia butuh cowok yang bisa ngelit dia. Betul. Jadi harus di atas dominannya si cewek ini gitu. Coba Devin, ada saran? Ame agama. Gue lebih saran ke cowoknya sih sebenarnya sih. Karena ada gini, ada yang bilang kan gini kan, lu punya hak untuk menolak tembak. Kalau orang nembak itu lu punya hak buat nolak, tapi lu nggak punya hak untuk nyuruh orang itu berhenti mencintai lu. Karena itu adalah hak orang itu untuk mencintai lu gitu loh. Tapi emang di satu sisi yang dilakuin sama si Ana ini juga gue nggak bisa bilang salah. Karena kalau misalnya memang sebenarnya selama 9 tahun dia bener-bener udah mencoba ya, bener-bener dia udah mencoba untuk ngebuka perasaannya, hatinya buat si Ben, tapi ternyata tetap tidak bisa. Entah bagaimana caranya, karena faktor apapun gue nggak tahu. Tapi selama dia udah mencoba, memang ada baiknya dia jujur supaya seenggaknya si Ben ini bisa ada kepastian yang bahwa oh ya ini udah berkali-kali, kita udah gede, terus masih nggak bisa, ya udah dia bisa kayak buka hati dikit lah pasti setelah ini, meskipun mungkin butuh waktu proses ya. Itu 9 tahun lu punya crush sama seseorang, teman dari SMP itu butuh waktu cukup lama pasti. Susah nemu cowok kayak gitu. Susah. Jadi sebenarnya kalau dibilang pasti bodoh nih si Ana nih, lu lelaki loyal, lu iniin, enggak juga, nggak bisa ngomong kayak gitu karena namanya nyaman gitu loh. Mungkin dia nggak merasa nyaman, dia nggak merasa bisa ngelihat sosok yang bisa jadi kayak dia bilang tadi kurang dominan, dimana nanti takutnya malah cuma mesra-mesra di awal, buang waktu gitu kan, ya mendingan enggak gitu. Jadi ya udahlah emang nggak bisa gitu. Mendingan sama-sama move on aja udah. Jadi kasih tahu lagi ya ke Ben ya, kasih tahu. Semoga Ben, ini nggak ada cewek yang jadi korban pelampiasan lu sih, karena lu belum selesai sama masa lalu lu. Kayaknya nggak mungkin. Itu sering terjadi loh. Kecil kemungkinan. Soalnya kasusnya tuh mereka nih baik-baik gitu loh, bukan yang kayak ditolak cara gimana, mereka juga kayak temenan. Nah karena baik-baik itu ya Ben kan selama ini punya perasaan sama si siapa? Anak. Ya perasaan yang belum selesai gitu loh. Ya justru itu karena belum selesai, menurut gue dia pasti susah mau buka hati ke cewek lain. Karena lu bayangin deh, 9 tahun di SMA nggak mungkin, dia beda sekolah kan? Beda sekolah kan SMA kan tadi kan? Beda. Nggak mungkin nggak ada cewek yang bisa distract gitu loh. Tapi dia bisa kayak terus 9 tahun gitu coy. Kayak itu berarti membuktikan dia tuh kalau udah bisa pas universitas pun, pas udah masuk universitas sempat renggang kan di wilayah. Iya, itu tuh berarti dia sekali udah lock on gitu, dia nggak ngeliat yang lain. Is the one ya, gila sih. Iya. Wah gila sih. Respect gua. Pengen ketemu Ben gua. Kalau jodoh pasti ketemu kok Ben. Iya, karena gimana pun caranya. Nih gua coba Darren. Gimana Darren? Ya apalagi ya itu yang saran-saran. Kurang lebih yang kayak Devin ngomong juga sih. Ya susah sih ya. Susah juga ya. Nggak tahu sih ceweknya sekeras apa prinsipnya. Menarik sih, kayak gue juga belum pernah ketemu cewek sampai sekeras itu ya maksudnya. Tapi orang kan beda-beda ya. Beda-beda. Pasti ada juga yang kayak gitu. Iya kayaknya udah susah sih kalau kayak gitu sih. Ada yang berprinsip, ada yang lenje-lenje aja gitu. Kayaknya Ben ya udahlah, Ben mesti belajar kayaknya, ya udahlah. Let go kayaknya sih kalau udah 10 tahun udah coba terus jawabannya sama terus ya. Tapi kalau ya coba Norman yang udah mau nikah nih, gimana Man?
Apa hubungannya Pak yang mau udah nikah sama orang yang berarti gitu. kan jatuhnya pakar lah, udah lebih pakar lah. Coba gimana? Gue sih agak aneh aja sih sama perilakunya. Siapa? Siapa Bang? Dua-duanya aneh sih menurut gue. Gimana tuh anehnya? Kalau emang kan dia bilangnya udah dibilangnya udah dijujurin kan di akhir. Udah. Iya kan? Terus buat apa masih nanya lagi kita gitu? Buat apa masih nanya saran kalau emang udah jujur? Cabut Mungkin aja. takutnya dia salah gitu. Kan saya belum pernah pacaran, bro. Dia nggak pernah pacaran loh. Kalau emang kayak gitu berarti ada sesuatu dari diri dia tuh, ada sesuatu yang menjanggal, mengganjal. Apa tuh Bang? Nah itu, gua nggak tahu buat apa dia nanya kalau emang udah dijujurin. Mungkin nggak ikhlas kali Bang kalau misalkan benar-benar nggak ada band lagi atau bandnya udah nggak suka dia lagi, nggak ikhlas aja gitu. Lebih takut kayak nanti jadi pertemanannya mungkin ini gitu kan, kayak jadi ya gitu tau lah. Ya gitulah, takut nggak enak sama bandnya tapi dia nggak ada rasa. Atau mungkin itu pertanyaan biar kita jawab aja kali. Dia maunya tuh apa, yang lu mau tuh apa. Kan dia nanya lagi tuh ada sesuatu yang mengganjal, tapi yang mengganjal itu nggak disebut apa sih yang mengganjal. Ya kita positive thinking, dia ngasih pertanyaan cuma supaya ada pertanyaan aja, dia ada engagement aja kali ya. Supaya kita ada topik aja nih Bang. Buat kalian di kolom komentar deh, langsung deh. Engagement banget. Ya. Buat kalian siapa yang salah deh, Ben apa Ed? Ben. Tim Ben apa tim Ed? Ya. Sebelum ke bacaan selanjutnya, paling saran gue buat Ciana itu aja, kalau emang lu udah nggak mau, ya jangan kasih harapan lagi sih. Dia nggak ngasih harapan. Enggak ya, maksudnya kalau mau benar-benar ngejauh sekalian. Iya, tapi mau jauh pun kan dibilang kondisi lingkungannya tidak memungkinkan, karena kan sering ke rumah ini segala macam, keluarga tahu. Gila ya. Gue dah bro, capek gue. Enggak dong, itu kan dia deketnya sama si Ray kan. Dia deketnya di rumahnya si Ray kan. Dia sebagai manusia sendiri-sendiri tuh punya pilihan biar dia nggak ke rumah si Ray. Betul itu. Betul juga sih. Dia punya cara buat menghindari itu, at least ya. Kasian bro, orang. Lo operasi plastik deh. Lo pindah warga negara deh. Coba ganti kelamin. Ribet banget. Tinggal ngosak rumah itu. Udah. Gila ya, tapi... Ya benar. Yang penting intinya sih dihindari aja lah. Jangan sampai aneh-aneh lah. Kalau emang gak suka mah gak suka aja udah. Gitu. 9 tahun bro. Gue gak pernah ketemu temen kayak kasian gitu. Kasian ke band juga sih kalau kayak gitu. Ya memberi harapan. Pak, buang waktu itu buat berdua. Enggak sih. Si Ananya mah enggak. Ananya mah enggak man. Kan dia mah belum nemu yang cocok aja kali. Iya. Tapi ngurusin beginian juga kan buang-buang waktu sebenarnya. Capek aja. Ya capek sih. Cuma kalau pasti kalau ada yang nemplok mah ditemplokin sama si Ana. Belum nemu aja yang nemplokin. Yang alpha. Ya semoga menemukan jodohnya dari si Ana. Itu gak mau gua. Enggak. Dominan si Anton sih. Dominan banget bro. Mungkin Darren lah ya, cocok lah ya Der ya. Enggak, gue masih penasaran nih, si Ben bener-bener kayak di novel loh. Kayak di drama-drama gitu ya, bisa 9 tahun. Makanya tadi gue make sure dia baca email apa baca cerita Bang. Kayak beneran ada ya orang kayak gini, hebat sih. Lu kayak di tongkrongan di mana kan pasti banyak kayak ketemu cewek dikenal-kenalin gitu ya, tetap ngehooknya ke sana terus. GG gaming deh Ben. Respect lu. Oke, kita lanjut ke cerita berikutnya. Asik. Halo Ceceretut. Cerita ini gue minta nama gue disamarkan ya. Jadi cerita nggak boleh kita sebut. Dia nanti juga gak sebut nama. Bambang. Jadi ceritanya agak rumit. Jadi semoga kalian mengerti. Jadi gak ngerti. Serius. Ganggu ya. Jadi ceritanya pas di awal pandemi. Berarti ya bulan Maret lah ya. Karena cuma di rumah aja, gue memutuskan untuk mengisi kegabutan gue dengan cara bermain game. Ada satu game yang dulu pernah gue mainin, tapi gue sempat hiatus karena beberapa hal. Akhirnya ya karena pandemi ini gue jadi inget game itu dan gue ngedownload lagi. Oke, gamenya ada di mobile katanya. Mobile Legends udah.
Enggak. Game ini namanya Line Play. Oh, game lain. Gak tau, gue gak tau, jujur gue gak tau. Singkatnya game ini adalah game dress up dan game sosial gitu. Jadi yang ngasih email ini cewek ya. Jadi ini bisa ketemu orang-orang di seluruh dunia game online gitu. Pas gua mulai main game ini lagi, gua nggak punya temen dong katanya. Jadi gua berusaha untuk mencari teman dan ya so asik aja ngajak ngobrol sana sini dan akhirnya gua ketemu satu cowok, sebut saja namanya Akbar. Oke, dari sekian banyak orang yang gua ajak so asik, yang menurut gue satu frekuensi sama gue ini cuma si Akbar. Kita nyambung banget kalau ngobrol, yang mengakibatkan kita jadi sering mabar di game itu setiap hari. Jadi di Line Play itu ada yang namanya couple. Sistem couple ini sebenarnya nggak dibuat langsung sama gamenya. Jadi para player dan komunitas yang ngebuat adanya sistem couple ini terjadi gitu. Biasanya para player mempunyai kesepakatan buat cuman kayak couple in game atau couple sampai real life. Ayo dance nih. Ayo dance sih bang. Seiring berjalannya waktu, kurang lebih 2 bulan kenal di dunia virtual, dia ngajakin gua untuk jadi couple-nya. Tapi dia nggak pernah bilang ini untuk in game apa sampai real life gitu. By the way, kita juga punya komunikasi di aplikasi lain. Ini sponsor jadinya anjing. Jadi sponsor, Bang. Jadi kalau nggak on di game ya biasanya kita chatan di situ, katanya, di aplikasi tersebut. Selama kita menjadi couple, kita ini nggak pernah yang namanya call atau video call. Atau bahkan ketemu pun sama sekali nggak pernah karena situasi pandemi lagi lockdown. Jadi kita cuma modal chat aja. Setiap gua tanya tentang kehidupan real life-nya, dia nggak mau cerita apapun tentang kehidupannya dengan alasan privacy. Menurut gue ya mungkin ya karena emang kita nggak pernah ketemu dan belum kenal lama gitu loh. Sementara itu gue tipe orang yang bawel dan suka cerita. Gue cerita ke dia tentang real life gue yang bahagia-bahagianya aja dan hal random di hidup gue. Dan dia selalu punya waktu untuk gue di saat gue mau cerita sesuatu. Hubungan kita ini berjalan selama 1 tahun. Dari 1 tahunan kita, di hari 1 tahunan kita berdua saling kaget sebenarnya. Kok bisa sih selama ini, padahal cuma virtual aja. Itu belum, dan dia juga belum ini, belum pernah call, belum pernah video call selama 1 tahun. Nah, setelah 1 tahun berlalu, kita move on ke game lain. Jadi ini kayak teman gamenya aja gitu loh. Karena kalau satu game aja kan bosen ya katanya. Jadi dia pindah ke CODM. Emang ya Pak, kalau nggak salah ya sih, pas lagi masanya ya CODM gitu. Jadi kan CODM tuh harus pakai mic kata dia. Dan gue tipe orang yang kurang suka kalau on mic. Akhirnya gue coba on mic dan dia juga on mic. Di situ pertama kalinya gue dengar suara dia. Suaranya cowok kok, nggak tipu-tipu kata dia. Dan dari situ dia mulai ajak gue buat nyobain yang namanya Discord. Nah, dia ngajarin gue cara pakai Discord dan segala macem. Dan juga karena kita udah tahu suara satu sama lain, kita jadi sering teleponan di live. Tapi teleponan aja, bukan video call. Kadang bisa sampai jam 2, jam 3, sampai ketiduran, dengerin musik bareng dan sebagainya. Tiba-tiba Darren tidak ada facecam-nya, jadi cuekin saja. Oke. Pencet kabar. Lanjut. Setiap kita main atau teleponan, gue mulai ada perasaan ke dia, ke Akbar ini. Gue mulai merasa kalau gue ya mulai demen sampai ke real life gitu. Walaupun gue nggak tahu wujud dia gimana, nama asli, umur dan lain-lain. By the way, sampai detik itu dia masih belum mau cerita tentang kehidupan real life-nya dengan alasan privacy. Gue ngerti sih, tapi at least gue mau tahu tentang dia sedikit aja gitu. Suatu saat mental gue lagi nggak stabil, gue mulai overthinking dengan situasi ini, terus hubungan gue sama si Akbar harus kayak gimana. Akhirnya dia memberanikan diri untuk chat ke Akbar. Intinya gue mau sampein kalau hubungan kita ini apa gitu.
Dan gue juga bilang, kenapa kamu nggak pernah terbuka sama aku, kamu nggak percaya sama aku, kita udah 1 tahun lebih seperti ini, padahal dari awal dia ngajakin untuk couple dan segala macem, walaupun nggak jelas posisinya couple in real life apa couple in game gitu. Jadi dia butuh kejelasan lah, karena gue lagi emosi dan segala macem, mungkin dia lagi mens atau apa, gue nggak tahu. Akhirnya gue putusin aja dia gitu, karena dia cuma jawab dan dia cuma jawab dengan 2 huruf, oke. Ngeliat jawabannya, gue nangis sejadi-jadinya katanya. Akhirnya gue tahu kalau selama ini gue punya perasaan sampai ke real life sama dia, walaupun gue nggak tahu seluk-beluknya dia gimana, kehidupannya gimana dan segala macemnya. Emang bego sih gue, tapi mau gimana lagi? Sebenarnya gue agak malu cerita ini ke kalian, karena kayak yang kalian tahu, biasanya hubungan virtual itu sering kali diremehkan. Karena belum ketemu aja masa udah suka gitu. Dulu gue juga bilang, kok bisa sih orang punya hubungan virtual? Tapi gue ngerasain sekarang, dan ternyata perasaan virtual itu memang ada, tergantung orang masing-masing sebenarnya. Jadi menurut Curutut, hubungan virtual itu gimana? Tidak pernah ketemu, nggak pernah video call, hanya suara. Itu the real definition. Yang penting nyaman gitu ya. Gitu. Tapi menurut gue cowoknya juga nggak salah, karena dari awal kan memang cuma bilang couple aja, nggak ngasih tahu. Iya gitu. Iya. Jadi sebenarnya kalau mau ngomongin siapa yang salah, mungkin ceweknya, karena ceweknya yang baper gitu kan. Taruh hati banget deh. Padahal kan kayak dibilang dia kagak tahu background. Kayak menurut gue nih sebenarnya cowoknya ini udah ngasih line nih, Brad, lu nggak usah tahu soal gue. Gak ada dong cowok kalau ada perasaan kayak bikin tembok begitu tinggi gitu kan, kayak lu nggak tahu apa-apa soal gue. Cuma ya dia, yang gue curiga ini jangan-jangan ini udah om udah nikah punya 2 anak, tau gak lo? Suaranya beda dong kalau kayak gitu. Suaranya beda dong, kan dia udah telepon-teleponan juga. Halo. Tapi nggak menutup kemungkinan. Gak ada kemungkinan. Soalnya lu literally unknown kan, atau bisa jadi mungkin dia udah punya pacar di. Iya. Gak mungkin sih, masa kalau punya pacar teleponan sampai jam 2 malam, 3 malam anjing. Mungkin ya, aja pacarnya Bang. yang itu nggak ditelepon. Iya bisa jadi. Bisa juga cepat ya gitu. Bisa juga aslinya cewek. Wah, dia pakai voice changer ya. Bisa voice changer, bisa emang suaranya kayak gitu Bang. Oh, gue ada temen begitu. Oh gitu. Iya, itu ada kemungkinan tuh. Bisa main di HP pakai voice changer. Enggak, kalau di HP nggak bisa voice changer lah. LDM kan? Ya, atau emang suaranya aja berat. Oh iya, iya, suara bass. Tapi itu sepersekian persen doang sih kalau kayak gitu. Ya kecil lah, kemungkinan maksud gue sih nggak mungkin cewek sih menurut gue sih. Kalau cewek mah dia ngomong aja gue cewek gitu loh. Kayak apa ribetnya? Ya, menurut gue sih emang dia nggak mau aja. Dan tadi apa pertanyaannya? Hubungan virtual ya? Iya, itu gimana gitu. Ya real lah, kenapa enggak? Justru sekarang everything starts with a virtual gitu loh. Yang gue aneh sih ya, mereka udah 1 tahun. Seharusnya 1 tahun itu udah nggak terlalu strict ya buat aturan ketemu. Kenapa nggak ngajak ketemu? Ya karena mungkin ya itu balik lagi cowoknya emang udah ngasih tembok, kayak lu sama gua kenal sebatas nama gua Akbar, nama lu siapa udah gitu. Emang mungkin gak ada intensi lebih aja cowoknya. Ini juga sih kalau lu belum tahu apa-apa soal dia, tapi lu udah mau ketemuan gitu, kayak mungkin dia nggak dikasih juga kali. Dia mungkin cerita sama orang tuanya gitu kan, kamu apaan sih? Kenal sama si Akbar, sokap nih Akbar nih. Orang mana dia? Umur berapa? Akbar 9 tahun. Kemarin ada tuh yang di berita apa sih, yang cewek datang ke Jakarta demi ketemu teman main apa ya? FF-nya atau apa gitu. Game mobile ya. Ada demi kan? Apa sih? Iya. Ada seriusan. Serius? Iya, ada. Terus pas ceweknya udah sampai di airport nggak dijemput sama cowoknya. Iya. Anjir, sedih banget gue. Bocah kan itu bocil. SD kan SMP ya. Iya, bocil aja udah bisa bikin baper ya. Gila Ya gitulah. Jadi kayak gitu. Gimana? Harusnya menurut gue sih kalau emang si cewek udah baper ya, udah ada perasaan gitu, harusnya dipertanyakan lebih jelas gitu. Ya. Udah kan terakhir dia nanyain. Udah nanya. Ya cuma dijawab oke Bang. Iya. Telat benar sih. Betul. Jatuh ke lubang kebaperan. Terlalu dalam bapernya dia. Iya.
Harusnya pas awal-awal aja. Awal-awal dia nggak nyadar, dia udah baper bang. Denial dia. Kayak nggak mungkin gue jatuh cinta virtual, nggak mungkin. Udah kena pas sudah jatuh terlalu dalam nih baru sadar nih. Gitu. Ya biasa sih emang ini gitu. Tipe cewek yang gampang nyaman kayaknya sih. Balikan nih sama yang pertama. Nggak bisa gitu juga Ton. Nggak bisa bilang dia gampang nyaman. Soalnya kan mungkin dia chatnya banyak cowok gitu loh, tapi dia doang nih yang bikin nyaman nih, entah kenapa nih. Padahal kagak tahu. Saya menurut gue nih ya, lu kalau bisa nyaman sama seseorang tanpa lu tahu wujud orang kayak gimana, itu pure nyaman gitu. Nggak ada faktor X yang mempengaruhi kenyamanan lu gitu. Karena kan orang bisa kan nyaman. Berarti komunikasinya emang ada timbal balik juga. Iya, berarti bener-bener nih cowok nih ngerespon dia itu nggak cuma dia nanya gitu kayak kenapa kok bisa gini, kamu gak gini blah. Nah itu kan kayak dikasih perhatian gimana gitu. Darren gak mau coba main game ya? Enggak, gue lagi mikir sih kayak kalau gue kayak gak bisa deh. Misalnya gue gak tahu wujud orangnya gitu terus sampai nyaman. Tapi faktanya ada, Der. Iya ya. Karena lu gak pernah ngalamin. Lu gak pernah ngalamin. Lu jangan sampai kayak dia ngomong dulu kayak gitu loh. Iya. Tapi lu ngalamin loh. Kalau kita gak ngalamin gak masuk logika emang. Tapi kalau udah ngalamin beda lagi ceritanya. Udah device logic anjir. Soalnya gue kalau biasa misalnya sama orang paling pertama kan harus tahu dulu seenggaknya orangnya gimana, Instagramnya apa gitu kan. Kalau zaman sekarang. Betul. Dia berarti belum tahu juga tuh ya muka si Akbarnya. Belum. Gila setahun. Kalau gue at least tahu muka sih. Instagram ya harusnya udah tuker-tuker ya. Enggak sih, kan dibilang privacy. Iya, ya maksudnya kalau kita nih gitu, kalau kita mau virtual gitu, at least tahu muka sih, atau tuker Instagram. Foto lah ya paling. Ya foto profile line lu kayak gitu. Jadi makanya gue bilang di sini tuh sebenarnya salah si ceweknya ini karena setuju. Lu nggak make sure lebih dalam juga. Iya, dia udah bikin tembok tuh tinggi banget. Dia udah jelas ngomong eksplisit kan tadi kan, dia ngomong gua nggak mau privacy, gua mau privacy. Nah, nggak ada dong cowok kalau interested sama lu masa privacy itu udah pasti dia nggak interested gitu. Dia cuma being nice doang berarti gitu loh. Orangnya emang friendly, supel, udah gitu loh. Sebenarnya dia juga udah ngasih tanda kalau dia udah nggak usah being too nice itu. Cuman dia nggak secara langsung verbal gitu ngomong ke lu, tapi dia ngasih lihat aja, udah ngasih tembok tuh padahal gitu. Kalau dipikir-pikir lagi, cowoknya juga ada brengseknya sih. Iya. Ceweknya bego, cowoknya juga jahat. Kelakuan. Iya, kenapa lu kayak nggak udah cabut aja gitu, ngilang kayak atau gimana ya, lu malah masih ngerespon gitu loh. Terlalu baik kali bang. Enggak. Tapi mungkin cowoknya juga nggak tahu. Tapi ada juga. Ya. Gini, kalau terlalu baik itu kayaknya nggak mungkin deh setiap ceweknya cerita dia ada. Terus mungkin masih mereka ada dong cetan kayak baru balik dari mana nih gitu, aku hari ini gini pasti ada cerita kayak gitu tuh. Nggak tahu sejauh apa sih ya perhatian yang dikasih. Nggak tahu ya. Iya, ntar bisa 5 jam kalau dia. Tapi kan tadi dia ngomong, cowoknya mah nggak ada, ceweknya yang kayak nyeritain seharian cowoknya dia. pendiam. Cowoknya nggak, kalau dari chat dari chatnya tadi dia ngomongnya gitu, cowoknya nggak pernah ceritain apapun soal kehidupannya. Ya udah salah. Lu siapa lu namanya lu? Cowoknya nggak brengsek dong. Cowoknya hanya menanggapi. Menanggapi. Maksudnya, lu sebenarnya tuh ada option buat jadi cowoknya tuh, udahlah, lu gak kayak apa sih? Lu gimana ya, lu udah teleponan hampir tiap hari sampai jam 3 pagi gitu. Menurut lu deh gitu loh, kayak logika cowoknya terlalu naif gitu loh buat gua. Ada sense. Iya, terlalu naif kalau lu menganggap ini semua hanya pertemanan gitu. Goblok sih. Enggak tahu goblok, enggak tahu jahat lu. Makanya. Ya, goblok sama-sama atau dia bocil lah. Sama-sama bodoh lah. Enggak tahu ya? Enggak tahu. Umurnya berapa? Next ini dong, kalau mau kirim cerita cantumin umur dong. Aku umur 7 bang. Minggu depan gue nih cantumin umur loh. Gini, mending minggu depan kalau kalian capek buat nulis, kirim voice note aja, ceritain gitu. Jangan bang. Enggak jangan. Nanti terus. Kelenteng. Oh iya juga sih. Dengan kita aja yang baca.
tutup pakai topeng ya. Aduh. Suaranya diganti kayak bahasa borak. Awalnya sih saya coba-coba. Nah, tapi kan tadi dia nanya menurut kita soal hubungan virtual gimana. Kalau menurut gue nggak salah. Nggak salah. Itu nggak salah. Dan saya pernah merasakan. Virtualnya tapi kalau kayak Tinder apa itu kan masih bisa banget ya. Kalau Tinder ya saya sih lebih ngarah habis ketemu ya. Habis match ngobrol lama ketemu ya masih ngajak gitu. Ketemu. Kalau ini kan emang dipaksa keadaan juga. Iya kayak lu ketemu di in game gitu terus kayak berlanjut ke Discord. Ya nggak salah sih at least tapi lu tahu dia siapa dulu sih kalau gue. Iya tahu orangnya lah. Jangan lu cuma tahu dia Akbar dah gitu jangan deh. Pelajaran yang bisa dipetik lu tuh mesti tahu dia itu sebelum lu jatuh cinta anjay. Lu mesti tahu dulu yang basic information mengenai dia gitu loh. Kalau basic information aja lu nggak tahu, ya menurut gua, bahkan jatuhnya buat gua nih ya, si yang ceweknya ini tuh mungkin dibilang jatuh cinta juga ada lah mungkin ya, tapi nggak benar-benar fully jatuh cinta gitu, lebih ke arah ya karena dia tuh nyaman aja dan mungkin si cewek ini kita nggak tahu faktor eksternalnya gimana kan, mungkin dia lagi gak deket sama orang tuanya atau gimana kita nggak tahu kan. Jadi ya ketika ada sosok yang nyaman ya dia jadinya tuh pengen ada terus dan the fact dia takut kehilangannya itu yang bikin dia sedih gitu. Karena setelah ini dia udah nggak bisa okein kan sama cowoknya, udah hilang gitu, udah nggak ada teman ngobrol lagi gitu. Betul. Gue baru pikir tapi bahaya juga buat ceweknya ya kalau misalnya cowoknya toto kayak minjem duit apa udah mulai Swinger. Iya. Bahaya banget sih. Iya sih. Nah itu resiko juga tuh kalau lu belum ketemu belum apa. Jangan naif lah guys ya, jangan bego-bego banget lah. Takut bahaya sih, takutnya ini zaman Instagram tuh udah di mana-mana gitu, at least. Keluarkanlah skill wanita kalian kan, wanita tuh punya skill CIA nomor 1, kepo-kepo segala macam. Iya, jangan ngelacak gitu kan. Cari kayak teman satu sekolahan, satu tempat les kayak apa, satu kampus itu. Sepintar-pintarnya cowok. Mending ngerasain sesuatu pas ketahuan sama cewek, gak tahu kenapa emang kurang ajar cewek skill nyari tahunya itu loh. Gue personal nih bang. Personal nih bro. Gue ada cerita. Oke, apa? Virtual. Makanya tadi teman gue bilang, gue bilang temen gue cewek tapi suara kayak cowok. Dia ini kan deketin temen cewek gue. Jadi pacaran nih. Tapi temen cewek gue nggak tahu kalau ini cewek juga. Hah? Oh cuma pacaran in game aja. Belum pernah ketemu suaranya. Ini pacaran apa? Pacaran virtual, masih pacaran virtual. Ya kenalnya dari game lah ada. Nggak tahu. Gue pun bahkan sebagai orang di tengahnya itu pun juga nggak tahu nih dia ini cewek gitu. Sampai akhirnya ketemu. Perawakannya pun cowok. Tomboy banget. Sampai kayak mulai aneh ditanya. Apa ya nanya ya, pokoknya nanya intinya kayak lu tuh cewek apa cowok sih? Dipojokin baru dia ngaku bos. Endingnya apa? Cewek gua nih, cewek gua lagi. Temen cewek gua jadi lesbi bos. Karena udah kadung. Udah nanggung jadi lesbi beneran. Ngaco lu pada hati-hati dah sumpah. Jadi masih lanjut gitu. Masih ya dulu dilanjutin pas udah tahu oh ini aslinya cewek nih. Dilanjutin tetap. Teman cewek lo yang kayak cowok itu juga lesbi. Iya emang dari awal lesbi. Udah pasti kalau kayak gitu mah. Makanya dia gas. Itu nge-scam. Iya. Itu nge-scam dia. Nge-scam dulu. Dia bikin orang demen sama dia dulu, udah tahu ya kan gimana namanya udah sayang lanjut. Serem. Wah, hebat nih orang nih. Mainnya hebat. Bisa jadi Netflix. Ya, lu pada hati-hati deh, sumpah. Diratain tuh ya, udah sengaja diratain tuh yang pakai kors gini gitu. Iya. Bener-bener laki banget. Gila. Hati-hati deh lu pada virtual lo. Iya, hati-hati lah udahlah. Kenal-kenalan dulu dah. Jelas dulu pokoknya dah itu udah gue kalau virtual. Jelas dulu deh. Tetek bengeknya semua dah. Satu cerita terakhir kali ya. Ya, itu cerita terakhir. Boleh bang. Oke. The Real Kisah Percintaan Tragis. Wah, ini gue lagi buka nih. Panjang banget dibaca, cepetan dah.
Oke, gua. Ini baca cepetan dah bacanya dah. Hai Cicerutut, aku share the real cinta gue yang kayak FTP ya bang. Agak panjang nih, jadi tapi ada plot twistnya katanya. Kalau abang mau sebut nama gue nggak apa-apa ya bang, sebut aja. Jadi namanya adalah Angelica Yola. Nah, jadi si A harus jadi ada 2 cowok di gereja gue yang lagi ngincar gue. Mereka temenan dari kecil. Jadi cowoknya ini berdua temenan ya. Jadi si A yang satu harus pindah dan kerja di Medan karena dimutasi. Dan si B lebih sering ketemu gue karena kita satu pelayanan lah di gereja. Oke. Nah si 2 cowok ini ngedeketinnya di waktu yang sama. Si A tinggal di Medan ini intens banget buat ngechat gue, dan si B usaha mulu ngajak gue jalan. Ya kan logikanya ngapain juga gue punya hubungan LDR kan, mending gue sama si B aja gitu loh. Akhirnya setelah beberapa kali jalan sama si B, si A gue kacangin nih, sampai akhirnya si A tahu kalau gue punya hubungan sama si B. Si A akhirnya ngejauh tuh, dia ngalah ya, udah ngelepas aja gitu. Nah intinya gue sama si B ini gak ada tanggal jadian, tapi sering jalan dan emang mau ke arah serius. Kalau udah ke arah yang serius berarti harusnya udah mantep ya. Dia udah komit gitu sama gue. Gue cerita sama bokap gue, tapi bokap gue gak ngerestuin. Pas bokap gue gak ngerestuin, gue belum bilang sama si B. Jadi dia belum tahu. Tapi gak lama si B ngajak putus. Ternyata nih si B ngejalanin hubungan sama anak didik gue. Gue ngajar, jadi si Angelica Yola ini ngajar dance di gerejanya. Dan anak itu masih umur 13 tahun. Padahal si B umurnya udah 30 tahun. Ya udahlah, gue cut di situ, gak sakit hati, tapi jadi ngakak aja. Sama sih. Pedofil. Dan yang bikin gue mau cut sebenarnya bukan cuma karena gue diselingkuhin, tapi emang si B ini cowok yang dominan banget, keras, berprinsip. Itu cocok tuh sama yang pertama tuh. Sama-sama keras bang. Pedofil juga tuh. Sama-sama keras begitu. Kan cowok dominan kan? Dominan banget, keras, berprinsip. Ada yang umur 13 tahunnya itu bang. Kalau ngomong suka nggak mikir perasaan orang. Juga nyeton ya. Oh ini Anton ini. Oh iya, Anton sih. Umur cocok. Lu kenapa umur 13 tahun kan, Ton? Oh iya, dari ceritanya umurnya udah cocok ya Anton ini. Lu cerita waktu itu, Ton. Pernah main umur 13 tahun. Gue jarak gereja udah kan. Gue gak bisa jadi diri gue deh kalau gue deket sama dia. Kalau lagi jalan sama dia, gue selalu gak nyaman. Penampilan gue dinilai, cara ngomong gue dinilai, dan dia orangnya gak peduli sama keluarga, tertekan banget lah. Dan masih banyak lagi. Dan honestly gue kurang nyambung sama nih cowok, tapi suka diiming-imingi lah, yang bikin cewek klepek-klepek. Dia ngejamin kalau hidup sama dia nantinya gue gak bakal susah. Untung gak nikah sama nih orang. Baru gitu aja udah susah hidup gue kalau ketemu nih orang. Nah udah nih, gue gak ada hubungan lagi sama nih cowok, udah totally putus, oke? Gak lama, sekitar 2 bulan dari gue putus, si A yang tinggal di Medan tahu nih kalau gue udah gak ada hubungan lagi sama si B. Terus ya mulai dideketin. Nah ujung-ujungnya karena gue cocok banget sama si A, gue pacaran lah sama dia, LDR. Sampai akhirnya kita nikah setelah pacaran 2 tahun. Jadi dia udah nikah sama si A ini. Dan bener-bener gak nyesel gue nikah sama nih orang. Ini laki menjawab doa gue banget. Nah si B juga datang ke nikahan kita, tapi gak ngucapin selamat, datang doang, makan gratis. Itu ada tulisannya beneran. Gak ngucapin selamat, makan gratis. Beneran. Terlaluan. Yang membagongkan si B yang udah jadi mantan gue itu ngedeketin adik gue. Wah di situ gue bilang adik gue jangan deh sama dia gitu. Boleh dikasih nasihat lah. Bukannya apa-apa ya, karena gue udah ngalamin sebagai kakaknya. Gue tahu sifat dia sih. Bokap gue juga udah nggak setuju dan nggak ngerestuin kan pas dia sama gue. Jadi gue juga bener-bener nggak ngerestuin lah. Tapi adik gue terus-terusan bilang kalau nih cowok bisa berubah. Sampai akhirnya nih cowok berani-beraninya ngelamar adik gue. Bikin acara di rumah nyokap gue. Tadinya gue nggak mau datang, tapi akhirnya gue datang lah. Selesai acara, abang gue ngumpulin gue sama nih cowok.
secara abang gue tahu kalau gue nggak setuju sama lamaran ini. Akhirnya bahas panjang lebar, kenapa gue nggak suka sama nih cowok malah ngegas gitu. Dia ngebentak gue di depan nyokap gue, nyalain gue, fitnah gue. Dia fitnah gue ngeselingkuhin dia. Katanya gue pacaran sama si A yang udah jadi suami gue ini. Padahal dia yang selingkuh. Wah, di situ puncaknya gue marah dan laki gue juga marah sama dia. Dia ngarang-ngarang cerita gitu. Nah, karena kita ngebahas itu cukup lama sampai tengah malam, akhirnya abang gue stopin. Terus mantan gue ini bilang izin mau ngomong 4 mata lah sama si Angel ini. Kata abang gue, izinnya sama lakinya lah, ya kan? Akhirnya dibolehin kan sama si A nih. Yaudah, tapi 2 menit aja ya, saya ngomongnya gitu. Dan di 2 menit itu dia bilang gini, sorry tadi ngebentak. Sekarang ngomong 4 mata malah gue nggak berani ngeliat mata lo. Terus katanya dia ngerasa pengen ngakak gitu ngedenger itu si Angel. Tadinya kalau si A macem-macem sama lo, gue bakalan maju ngebelain lo, Jel, katanya. Gue mau balik hubungan sama lo. Sebenarnya kalau boleh jujur, gue tuh masih sayang banget sama lo. Intinya gue sekarang mau serius sama adek lo, tolong restuin ya. Nah, gue diemin kan. Terus si Angel tuh ngediemin, dia ngoceh sampai akhirnya dia mengambil kesimpulannya ini cuma bullshit doang gitu, kata si Angel. Setelah beberapa bulan dia nikahin adik gue. Ya udahlah, itu putusan adik gue kan. Tapi gue jadi nyesal pernah ada hubungan sama cowok berenjek ini, karena itu buang waktu gue banget. Salah gue sih emang dulu udah salah pilih cowok. Nah, pas waktu bokap gue nggak ngerestuin, di situ bokap gue lagi sakit kanker dan udah agak parah. Gue mikir ngapain gue pacaran masih main-main kan, pasti nyari yang serius. Coba dari dulu gue milih hubungan sama si A duluan gitu, pasti nggak akan buang waktu gue. Karena pas si A ngelamar gue, bokap gue bilang jangan lama-lama ya, kalau bisa cepet, nanti keburu papi udah nggak ada. Bener kan? Bener aja kan, kita udah tentuin tanggalnya, nyusun semuanya, tapi bokap pergi duluan. Sampai akhirnya gue mau nikah di ruangan ICU pas bokap lagi kritis. Yang penting nikah ada bokap gue deh, tapi tetap gak bisa. Nyesal banget sih gue, padahal gue maunya nikah sama nikah masih ada kedua orang tua gue. Jadi intinya teman-teman, suamiku adalah mantanku yang menjadi adik iparku. Pusing gak bang? Ya pokoknya intinya seperti itu. Seru sih, ini seru sih. Suamiku gimana? Suamiku adalah mantan. Jadi teman kecil suamiku, kan suaminya kan temenan sama si ini kan, adalah mantanku yang menjadi adik iparku. Seru ini seru. Telenovela. Nggak, bentar. Ini ada satu hal yang menurut gue nggak make sense ya. Tadi kan si B ini ngomong sebenarnya kalau boleh jujur gue tuh masih sayang sama lo ketika dia mau ngelamar adiknya. Emang Angel lu nggak samain ke adek lu tau nggak dia ngomong apa? Dia adiknya tuh cinta buta, Devin. Bucin masih. Adiknya ini lagi di fase cinta buta, udah nggak peduli gua siapapun yang ngomong sama gua, siapa lu diam. Seharusnya adiknya pun tahu kan pas masa-masa kakaknya itu pacaran sama dia. Gak direstuin bokapnya, tapi tetap mau gitu loh sekarang. Berarti dia bucin banget. Lagi cinta buta. Kalau dia nggak buta, dari tahu pengalaman kakaknya aja, dia udah kayak, oh yaudah deh nggak mau. Dia malah bilang dia bisa berubah, Bob the Builder loh. Kebanyakan ini bos nonton TikTok nikah mulu tuh. Lama-lama, pengen cepet-cepet. Plot twist ini cerita. Gue pusing sih, suka-suka dia aja deh hidup. Seru sih, tapi ini seru sih. Dia deh. No comment ya man. Iya, ya tapi kalau buat gue dari gue buat Angel gak usah nyesel sih. Bet buat adenya Angel. Iya. Ya yang nggak tahu mungkin lakinya beneran bisa berubah. Berubah. Kalau lu berubah lu nggak mungkin ngomong mau tunangan. Gue sebenarnya masih sayang sama lu, Angel. Itu berubah dari mana ya? By the time mereka nikah, ya maksudnya nggak usah ngejudge gitu ya. Setelah mungkin judge anjing lu. Setuju sih, gue emang anjing loh. Cuma ya semoga bisa berubah gitu kan. Kasian juga adiknya Angel. Cuma ya buat Angel nggak usah nyesel lah. Kan jalan hidup udah diatur. Itu fix manipulatif sih. Yang banget bos.
cowok manipulatif ya, dominan banget. Ya menurut lo ya lagi di berantem, dia bentak di depan emaknya sih orang tuanya, bilang dia yang selingkuh, bisa ngarang cerita di depan adeknya juga berarti kan. Terus entah gimana mulut manisnya ini bisa ngecuci otak adeknya. Pas ngomong empat mata dia minta maaf, udah ngebentak segala macem. Ini manipulatif banget sih. Banget. Gue kalau jadi mamanya sih shock sih gue. Iya, mamanya ini ya enggak. Mamanya masih setujuin gitu ya. Iya. Gue kalau jadi emaknya sih gue pukul palanya. Iya. Sampai pitak dikit. Tahu cerita di balik itu, mungkin dia nggak mau ceritain mungkin gitu kan. Ya gimana mungkin intinya melewati banyak hal yang rumit mungkin, tapi akhirnya ini udah daripada kemana-mana dah. Gue sih no comment sih, udah chaos banget bro. Udah chaos banget. Gue bayangin dibentak nih. Gue buka yang ini, wah ampasnya banyak lagi nih, mesti dibuka lagi nih. Wah berlayer-layer gitu loh. Kalau mau dikupas gitu pasti banyak ceritanya gitu, tapi mungkin kan nggak bisa gitu. Tapi ini seru bang, aku suka. Iya. Tetap happy aja deh hidupnya ya. Ya nggak apa-apa Angel. Yang penting Angel kan udah bahagia sama suaminya. Iya, udah happy lah. Tugasnya ya paling jagain adek lu aja lah. Semoga adek lu cepet sadar aja lah. Ya. Dan jangan disesali. Apa yang sudah terjadi ya terjadilah. Pas ya, udah 56 menit. Jadi lumayan panjang 3 cerita ya. Jadi buat kalian next masih sama ya, Stella pengen ini? Masih ini, bisa ini. Mau ini nggak? Darren mau request gak? Iya, buat punya lu Der. Mau apa Der? 2 minggu soalnya. Apa ya? Itu aja. Biar bisa kekumpul. Kenakalan aja kali, kenakalan deh. Yang konyol gitu kayak Devin maling duit orang tua gitu kan. Iya, apa aja lah kenakalan. Kayak sejenis itu aja. Ini cerita kenakalan kalian ya guys ya. Mau itu sekarang, dulu, atau Anda planning mau nakal di masa depan juga ceritain. Jangan bang, nanti kena berencana lagi. Ya kalian share berarti formatnya sama kayak kemarin ya, cerita kenakalan. Ini yang horor masih dilanjutin nggak? Horor tar dulu, stop dulu. Tar dulu, kita lihat aja ntar. Ya, disimpan aja. Masih ada yang ngirim kok dari podcast kemarin juga kita udah suruh stop, masih ada yang ngirim. Jadi nggak apa-apa, kalian mau kirim terserah kalian. Tapi ada 2 ya berarti. Ya, kita prioritasin itu masih cerita cinta cupot sama cerita kenakalan cupot. Yang ekstrim dah. Sama kalian, ya. Yang konyol, yang ekstrim, di luar logika buat seorang mungkin remaja kalian melakukan kenakalan itu pokoknya intinya kayak gitu. Apa nih? Ya. Di luar logika. Iya pokoknya kayak gila banget sih lu sampai kayak gitu. Iya. Disclaimer juga, kalian yang share cerita kalian ke kita, kalian sudah siap untuk kita judge, oke? Iya. By the way tadi gue bukannya ini ya kontra sama lesbi, cuma maksudnya hati-hati aja guys. Iya. Gue takut salah paham nih orang-orang nih. Kasih waktu deh Ton, kayak bahaya kali ini nih di tengah gede. Iya, ya iyalah, gue biasa kasih waktu. Ya udah sampai sini dulu, jangan lupa dikirim cerita-cerita kalian dan ya jangan lupa di like, di komen, di share, terus di join membership kita semua. Oke? Cheers guys and bye. Bye.